Halo semuanya, kembali lagi di podcast UKMK. Kali ini kita akan mengusung sebuah tema yang berjudul Wirausaha di Dunia Kampus, Mengubah Tantangan Menjadi Peluang Bisnis. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya, Mas Valdian. Bisa diperkenalkan diri, Mas? Baik. Ya, halo teman-teman, perkenalkan, aku Valdian Faris Pratama, biasa dipanggil Valdian, di mana aku salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Semarang, Prodi Manajemen, angkatan 23. Nah, aku tuh juga salah satu pemilik dari usaha kue yaitu Valdian Cake yang udah berdiri dari tahun 2020 sampai dengan sekarang gitu. Oh, oke oke. Berarti Mas Valdian nih dari tahun 2020 itu pada saat COVID ya, baru mulai menjalankan apa ngelanjutin dari orang tua gitu? Itu benar-benar mulai dari yang gak dari nol juga sih. Cuman emang benar-benar mulai jualannya itu pas 2020 waktu COVID itu kelas 1 SMA berarti. Oh, kelas 1 SMA. Iya. Oke. Boleh diceritain nggak sih Mas Valdian cerita singkat Mm-mm. tentang gimana sih eh, ide bisnis ini muncul? Ide bisnis ini tuh muncul gara-gara kan waktu itu COVID ya Mas. Iya. Waktu COVID tuh ibu aku kena penyakit saraf kejepit. Yang otomatis dia berhenti dari jualan dia padahal kayak pemasukan utama tuh dari ibu aku gitu loh. Iya. Dia kena saraf kejepit sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur itu sampai berbulan-bulan gitu. Terus pas COVID juga bapak aku tuh usahanya ngedon gitu. Jadi cuman harapan satu-satunya itu aku. Karena Oh emang iya. aku tuh bisa bikin kue dan lain sebagainya. Jadi aku kayak apa aku bikin kue aja ya, jualan kue aja ya. Toh aku ada basic gitu. Walaupun emang basic ini tuh basic dari otodidak, bukan dari les ataupun dari orang tua. Karena emang dari orang tua tuh nggak bisa bikin kue juga. Terus tadinya sempat nge YouTube juga, cuman ternyata sepi. Akhirnya cuman jualan kue sama ya promosi-promosi Mm. dikit-dikit ke sosial media terutama TikTok gitu. Oke, berarti semua itu emang bener-bener dari nol ya, kayak Iya, belajar bikin kue, iya, gimana sih itu iya. caranya. Dari nol Hmm, sering gagal juga pas awal-awal, cuman alhamdulillah makin kesini makin ya, ya tahu basicnya gitu. yang namanya juga proses kan. Iya. Awal-awal emang harus diawali dengan sebuah kegagalan. Bener Lama-lama bener kan bener bener. bisa, ya. Oke, untuk apa sih yang memotivasi Anda nih yang memulai jualan itu sampai bisa apa Sejauh ini sambil gitu ya. kuliah Oh, iya. sekarang? Yang memotivasi aku tuh terutama karena butuh duit ya, karena Hmm, butuh duit jadi aku jualan gitu. Terus juga kenapa aku jualan sambil kuliah karena emang aku tuh jualan dari SMA kan. hmm, Otomatis kalau semisal aku mau kuliah dan jualannya itu berhenti itu bakalan sayang banget. Sedangkan branding aku tuh udah jadi di sosmed gitu. Jadi sayang kalau misal sampai berhenti. Mau nggak mau akhirnya aku kuliah juga sambil jualan. Aku ngambil resiko, kemudian eh, apa ya? Ya jualan gitu di sini di Semarang. Walaupun aku tuh bukan asli Semarang, tapi aku bisa jualan di Semarang dan lumayan dikenal juga sama orang Semarang karena branding aku yang di sosial media gitu. oh bukan asli Semarang berarti? Bukan, aku Kalau boleh tahu rantauan. asli mana? Aku Asli aslinya mana? Brebes, Bumi Oh Ayu Brebes. tepatnya. Iya, Oh Bumi Bumi Ayu. Ayu. Oh iya ya. Saya sedikit tahu sih tentang Bumi Oh, Ayu. Soalnya teman-teman saya juga ada beberapa dari Bumi Ayu. Brebes. Oh, Ya terutama Bumi Ayu. iya. Terus saya Bumi Ayu, si Rampok. Iya, daerah atas Serampok ya, ya Mas. daerah atas Iya. itu Serampok. Aku juga daerah atas Oh soalnya. daerah atas. Heeh. Bumi Ayu emang atas ya? Enggak sih, sebenarnya biar lebih gampang dikenal aja aku bilangnya Bumi Ayu. Sebenarnya aku Oh, paguyangan di ya naik gitu. oh oke Mm. oke. Berarti yang terkenal itu emang Bumi Ayu, makanya Iya, dari Bumi Ayu. biar lebih Padahal cepet mah aja bukan ya. gitu. Oke, oke, oke. Terus boleh diceritain gak sih Mas tentang Mm. pasti nih ada sebuah kegagalan lah pas Iya. pertama kali memulai ini. Itu boleh diceritain nggak dari awal kegagalan sampai Mm. ya bisa bertahan sampai sekarang gitu? Iya. Kalau aku gagalnya lebih ke pas pembuatan produk sih, entah produk baru atau misal lagi emang error gitu, entah dari bahannya atau dari alatnya itu biasanya kan
timbul kegagalan. Jadi ya udah kebiasa aja sama yang namanya kegagalan. Akhirnya makin kesini tuh makin tahu gitu yang sekiranya bikin gagal tuh apa. Jadi kan bisa bisa Iya. apa ya, meminimalisir kegagalan gitu. Hmm, oke. Iya. Mas Faldian nih juga sambil kuliah kan ya. Nah Iya itu sambil kuliah. gimana sih caranya Mas Faldian untuk membagi kuliah Mm-mm. sama bisnis Jualan. kue ini, jualan kue ini? Pada intinya kalau semisal waktunya kita kuliah. Tapi nanti semisal kita eh, nggak ada jam jam mata kuliah ataupun matkul kita nggak masuk ya kita sisipin dengan bikin orderan gitu. Nanti biasanya di kelas juga aku sambil apa Oke. sih eh, nyelesain kerjaan yang sekiranya bisa jadiin sampingan pas lagi ada matkul gitu loh. Misal kayak bales chat, edit video, posting dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti ketika kelas udah selesai, aku cuman fokus ngerjain pesanannya aja gitu. Oh, berarti Mas Faldian nih kerjain semua kayak edit poster, Mm-mm, video gitu mm-mm. sendirian. Kalau itu masih sendiri. Masih Iya. sendirian, Masya Allah. Sungguh hebat sekali ya teman-teman. Oke, Mas Faldian nih di kampus nih Mm-mm. aktif di sebuah organisasi atau UKM gitu nggak ya? Iya, aku lumayan aktif sih di Lumayan aktif. UKM kewirausahaan Oh, juga. UKM kewirausahaan. Kan kita Oke. kenal. Oh iya, kita kan dari UKM kewirausahaan juga. Aku salah satu Salah anggota. satu anggota. Oke. Itu kalau di UKM kewirausahaan nih ada Mm-mm, proker, mm-mm, terus juga kamu lagi baik orderan. mm-mm. Nah itu kamu gimana cara mengatasinya tuh biar nggak hektik atau Cara nggak chaos lah? mengatasinya Hmm, yang pasti motong motong durasi istirahat sih. Jadi misal durasi. yang aslinya buat istirahat aku gunain buat orderan nanti kan eh, pas hari H yang aku harus main di UKM itu urusan aku di jualan itu udah gak terlalu banyak gitu. Istilahnya orderan udah selesai dan orang-orang tinggal ngambil aja. Soalnya di rumah juga ada orang yang nunggu ataupun yang nunggu rumah gitu. Jadi kan kalau ngambil pesanan itu gampang, nggak harus ada aku gitu di sana. Oh berarti tinggal Hmm. ambil aja ke rumah gitu, Tinggal bebas. ambil aja. Dan aku nanti fokus di UKM gitu. Misal ada Hmm, acara. oke oke. Itu kamu emang ngebebasin customer kamu buat itu nggak apa-apa? Maksudnya emang kamu percaya ke customer kamu? Takutnya kan ada sesuatu yang tidak diinginkan Iya. gitu kan? Ya, alhamdulillah aku percaya aja sih. Aku percayakan kepada Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Tapi emang iya Iya sih iya kadang iya. kalau misal karyawan aku lagi nggak berangkat gitu ya, Iya. itu ya pintu rumah tak buka. Nanti Hmm, aku biasanya telepon sama si customer gitu. Pas customer udah sampai sana buat customer tuh ambil sendiri gitu. hmm. Ya percaya-percaya aja sih Bismillah gitu. Bismillah ya. Mau Semoga gimana nggak lagi ada juga. barang-barang penting yang hilang ya. Aman-aman. Oke oke oke. Oke, Mas Faldian nih Hmm. ada media sosial. Nah Hmm. itu lebih aktif di mana ya untuk sebuah media sosial tersebut? Kalau aku lebih aktifnya di TikTok, WA sama snack video dan paling ngaruh itu di TikTok. TikTok itu benar-benar magic banget gitu loh. Kayak Oh, yang bikin aku bisa bertahan dan bisa hmm? dikenal sama orang-orang Ya Semarang. karena TikTok itu ya. Mm-mm. Padahal di sini kan aku benar-benar sebatang kara gitu loh. Kayak nggak punya siapa-siapa di Semarang. Jadi tapi alhamdulillah produkku bisa dikenal karena apa ya? Karena TikTok gitu. Karena Jadi TikTok. magic banget TikTok buat promosi. Hmm, emang sih ya. Berarti pas sebelum di Semarang nih juga udah mulai konten TikTok di Iya, udah Brebes. mulai Udah dari mulai. 2021-an. Oh dari Mm, 2021. Oke iya. oke. Terus gimana sih pas awal-awal bikin konten di TikTok nih? Mm, Kan pasti pengen FYP gitu, iya. terus juga susah, terus ya yang nonton cuma berapa. Mm. Terus kamu gimana caranya biar apa bisa banyak nontonnya? Gimana caranya? Eh, Pasti ada sebuah cara iya, tertentu lah. bener sih. Yang pasti harus ada keunikan sih, kayak apa ya? Ciri khas Keunikan, gitu lah iya ya. ciri khas gitu. Kalau misal aku kan waktu itu kayak jualan sambil sekolah itu kan kayak penontonnya banyak yang minat gitu ya, kayak Hmm, ya banyak yang suka gitu terutama dari ibu-ibu gitu. Terus juga aku sering share-share resep. Otomatis share resep itu kan banyak yang butuh kan. hmm, betul. Jadi yang nonton juga biasanya banyak. Terus kayak kita harus punya keunikan entah dari cara ngomong atau dari logat dan lain sebagainya gitu. Nanti biasanya kalau kita konsisten
di salah satu konten itu bakalan ada yang naik, dan kalau ada salah satu yang naik, nanti konten yang lain juga biasanya ikut naik gitu. Oh, seperti itu. Terus Seperti pas itu. awal tuh dijadwalin gak sih kontennya kayak jam berapa ini konten ini diupload jam berapa? Hmm, kalau jam iya dijadwalin, tapi kalau hari itu enggak. Jadi kayak bebas aja, mau seminggu satu kali, seminggu dua kali itu bebas. Tapi aku setiap upload itu selalu pas azan maghrib itu, Pas azan iya maghrib. jam tayang terbaik buat Oh, aku jam sih. tayang terbaik. Jam Biasa upload soalnya gitu. jam-jam segitu emang orang-orang lagi kayak Mm-mm. istirahat Rehat gitulah, gitu kan. scroll Iya bener. TikTok gitu. Mm-mm. Jadi Oke. biasanya hoki di situ. Biasanya oke di situ ya. Ah, Kalau di luar jam maghrib tuh nggak pernah. enggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Sebenarnya pernah nyoba, cuman penontonnya itu dikit gitu. Akhirnya ya Hmm, wis tak take down, dan jadi nanti biasanya upload ulang pas maghrib. maghrib gitu. Oh, jadi kayak kurang puas lah kalau penontonnya Kurang sedikit ya. puas, iya. Hmm, oke. Apa lagi ya? Apa lagi? Oke, terus ya Anda nih pernah itu nggak sih pada saat mengelola Mm-mm. usaha gue ini kayak kena mental atau kesehatan mentalmu itu terganggu gitulah apa ya namanya ya, ya pokoknya Down gitu iya ya. kayak down gitulah Eh kalau sekarang nggak ya, sekarang pernah ngedown. kurang down. Cuman nggak yang parah banget. Beda pas zaman Hmm, SMA itu kan aku pas masa puber juga ya, emosinya iya nggak terkontrol, terus juga aku ada masalah sama orang tua, terus ada masalah sama jualan, ada di sisi lain juga keuangannya kan lagi agak down juga down kan, ya. jadi mentalnya itu kayak terganggu banget, kayak sampai di titik terendah gitu loh. Cuman Hmm, mungkin karena dari hal itu, ya. sekarang itu aku udah apa ya, udah lebih kuat gitu loh. Kalau misal ada masalah tuh aku ya udah, nanti juga makin apa ya, Oh, makin lama-lama hilang juga gitu lah. hilang masalahnya. Terus juga sebisa mungkin langsung cari apa sih, jalan keluar gitu. Jadi udah ya wis, kalau ada Ya wis, masalah it's okay it's gitu. okay. Yang penting hidup Yang aman. penting hidup aman, tentram, tenang gitu. Enggak tenang banget sih. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari beberapa kisah Mas Valdian selaku pengusaha kue ya. Mungkin ada kata-kata dari Mas Valdian untuk penutupan part satu ini. Nggak ada kata-kata sih. Cuman saran aku, kalau kalian mau mulai usaha itu kalian harus konsisten. Terus juga jangan takut untuk memulai, tapi takutlah ketika kalian menyesal, kayak loh kenapa aku nggak mulai ini dari dulu gitu ya. Jadi gitu. Jadi mending kalau kalian ada ide, langsung kalian curahkan Langsung ide tersebut curahkan. gitu. Jangan takut, jangan malu. Justru harus bangga gitu. Oke, intinya jangan takut, jangan malu ya. Mm-mm. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.